Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi file over di Mikrotik. Jadi, di sini ada sebuah Mikrotik atau sebuah router yang mana router ini terhubung ke dua ISP. Ada ISP1 dan juga ada ISP2, seperti itu. Jadi nanti ISP1 ini dijadikan jalur utama dan ISP2 ini dijadikan jalur backup. Seperti itu. Sehingga ketika internet dari ISP1 atau provider 1 ini putus, maka provider 2 atau ISP2 ini akan membackupnya. Jadi internet itu akan masuk ke provider kedua, seperti itu. Baik, bagaimana cara konfigurasinya? Langsung saja. Silahkan kita buka Mikrotik kita. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk men-setting password di awal kita masuk. Kemudian mungkin kita bisa juga lakukan konfigurasi identity router kita. Router utama misalnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke topologinya dulu. Jadi di sini nanti di router kita yang melalui ISP1 itu akan masuk ke Ether 1-nya melalui kabel. Seperti itu. Jadi ISP1 ini akan melalui kabel ya, masuk ke Ether 1. Kemudian untuk ISP2 kita akan menggunakan WLAN 1 atau menggunakan wireless ke ISP2-nya. Di sini agar dibuat seperti ini agar kiranya bisa membedakan saja ya. Tapi untuk real konfigurasinya nanti diharapkan dari provider itu langsung menggunakan kabel seperti itu. Oke, itu nanti menggunakan WLAN 1 untuk ke ISP2-nya, dan ke klien atau ke jaringan lokal itu kita akan gunakan Ether 2 seperti itu. Baik, yang pertama kita akan konfigurasi dulu nih yang ke arah ISP1 ya. Jadi kita masuk ke IP, kemudian DHCP client. Di sini kita tambah untuk Ether, di sini interface-nya adalah Ether 1, dan untuk add default route-nya ini kita pilih no. Agar apa? Agar nanti routing-nya itu kita akan modifikasi sendiri atau kita akan tambahkan sendiri. Setelah itu kita oke. Nah, ini sudah dapat IP address-nya dari ISP1. Anggaplah ini IP address dari ISP1. Kita tulis IP ISP1 seperti itu. Oke. Sudah sampai sini. Kemudian selanjutnya kita boleh tambahkan juga dulu untuk jaringan ke arah lokal atau ke arah laptop kita ya. Jadi kita masukkan ke masuk IP, kemudian address, kemudian ditambah. Silakan di sini masukkan IP-nya tadi sesuai dengan topologi sini 192.168.88.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Kalau sudah kita klik OK. Seperti itu. Nah, ini saya tambahkan IP lokal network. Akan seperti itu. Nah, ini IP jaringan lokal kita. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga untuk IP firewall NAT-nya agar nanti jaringan lokal kita bisa mengakses ke internet. Masukkan NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, action-nya adalah masquerade. Kemudian kita klik OK. Oke, ini kita tambahkan NAT ISP1. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk jaringan lokal ini saya ingin buat agar klien yang ada di bawah sini nantinya bisa dapat IP address secara otomatis. Jadi kita akan setting DHCP servernya. Silakan masuk ke IP, kemudian DHCP server, masuk ke DHCP setup. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Next, next lagi, next, 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 dan oke. Seperti itu.
Nah, ini IP DHCP servernya sudah kita buat. Untuk mengeceknya atau menguji cobanya, kita bisa ketik cmd, kemudian ipconfig spasi /renew. Nah, ini untuk minta IP ke router utama kita. Seperti itu, ditunggu. Nah, ini IP kita sudah dapat. Laptop kita sudah dapat IP. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah kita konfigurasi ya, ini juga sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang kita konfigurasi ke arah ISP2-nya, provider keduanya. Oke, karena di sini kita menggunakan provider 2-nya itu wireless, dalam hal ini WLAN-nya. Jadi kita konfigurasi WLAN-nya dulu. Masuk ke menu wireless, WLAN-nya kita aktifkan. Double klik WLAN-nya. Oke, pastikan modenya station. Selanjutnya kita scan. Kita start. Oke, untuk di sini saya akan memilih SSID-nya yang ini. Sorry, yang ini. Kemudian klik connect. Oke, karena SSID ini mempunyai password, jadi saya akan membuat security profile-nya. Ini kita oke dulu. Kita masuk ke security profile. Kita nggak perlu tambah, kita kita edit saja yang ada. Sini modenya dynamic case, pilih yang WPA PSK dan WPA 2 PSK, kemudian masukkan passwordnya di sini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita kembali ke WiFi interface, ke tab WiFi interface. Nah, pastikan di sini sudah R, sudah running. Kalau wireless sudah running, berarti sudah terhubung ke WiFi kita, ya, atau ke modem kita. Berarti sekarang kita tinggal minta IP ke ISP2-nya. Kita masuk ke DHCP client, kita tambah lagi. Sekarang interface-nya arah ke WLAN 1. Sekali lagi, untuk add default route-nya kita pilih no. Oke. Kita tunggu sampai dia dapat IP. Ini saya akan IP ISP2. Oke, saya namakan seperti ini. Oke, ini ditunggu saja nanti sampai dia akan bound ya, seperti yang ISP1. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita buat lagi NAT-nya untuk ISP2. Masuk ke ISP IP, terus kemudian firewall. Kita tambah seperti tadi. Ya, out interface-nya kita pilih, out interface-nya kita pilih WLAN 1. Itu action-nya kita pilih masquerade. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini adalah NAT untuk ISP2. Oke, sudah. Nah, ini IP juga sudah ada seperti itu. Nah, berarti sekarang router kita sudah terhubung ke masing-masing provider. Seperti itu, sudah terhubung ke masing-masing provider. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat default route-nya atau default gateway-nya. Default gateway untuk ke ISP1 dan default gateway untuk ke ISP2, seperti itu. Nah, di sini karena tadi add default route-nya itu tidak kita aktifkan, maka kita akan membuat IP routes itu secara manual. Masuk ke IP, kemudian routes. Oke, nah di sini ada 3 routing, ada 3 route list ya. Ini yang dynamic semuanya, ini yang routing ke arah interface aktif kita. Sekarang kita tambahkan routing untuk ke arah internet. Yang pertama kita tambah destination address-nya 0.0.0.0/0, gateway-nya adalah, karena ini kita mau masuk atau kita akan routingkan ke ISP1, maka yang kita gunakan adalah IP-nya ini, gateway-nya ISP1, yaitu 192.168.10.254. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sini sudah reachable. Kemudian selanjutnya kita buat juga IP atau IP routes yang ke arah ISP2 dengan gateway yang ini. Oke, kita tambah. Destination address-nya masih sama, 0000/0. Untuk gateway-nya 10.03.1.
Udah, kita klik OK. Nah, sudah. Ini sudah jadi. Kalau kita tes pun laptop kita itu pasti sudah akan bisa terhubung ke internet. Kita coba ping google.com misalnya. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Nah, namun di sini kita masih belum menentukan mana yang jalur utama dan mana yang jalur backup. Kenapa? Karena di sini distance-nya masih sama-sama 1. Jadi kalau untuk jalur utama itu distance-nya harus lebih kecil dibandingkan dengan jalur backup. Seperti itu. Nah, karena di sini distance-nya masih sama, ya berarti kita harus mengedit salah satu distance-nya ini. Ya, karena tadi kita sesuai dengan skenario ini kita akan menjadikan ISP1 ini jalur utama, maka distance dari ISP1 ini harus lebih kecil dibandingkan dengan distance ISP2. Jadi nanti routing yang ke arah ISP2 distance-nya harus kita ubah lebih besar. Sebagai contoh misalkan di sini, ini misalnya saya kasih nama dulu ke ISP1 misalnya. Yang ini ke ISP2 misalkan seperti itu. Nah, berarti yang ke ISP2 ini nilai distance-nya itu harus saya besarkan. Misalkan tadinya 1 kita tambah menjadi 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti nanti untuk provider 1 atau ISP1 ini menjadi jalur utama dan ISP2 ini akan menjadi jalur backup. Untuk menguji cobanya kita bisa tes ya, kita bisa tes. Saya akan coba cabut kabel yang ke arah Ether 1. Nah, otomatis ISP2 akan aktif seperti itu. Dan kalau kita colokan lagi, nah sekarang ISP1 aktif kembali. Seperti itu. Sekian untuk tutorial failover dengan distance kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.